kayak gini, orangnya lebih yang misalnya aku lagi ada masalah nih, aku nggak akan lari dari masalah itu, aku bakal nikmatin aja. Kayak kalau aku sedih, aku nangis, aku kecewa, aku lagi bener-bener down, nggak akan selamanya gitu. Kayak Tuhan itu selalu ngasih kebahagiaan setelah kita tahu gimana rasa sakit kayak gitu. Jadi contoh kecilnya nih, kalau aku misalnya, contoh kecilnya tuh gini, kehidupan itu nggak seneng terus gitu loh. Kehidupan itu bakal sedih, nanti seneng, sedih, seneng, sedih, seneng, sedih, seneng. Kalau seneng nanti sedih, seneng, sedih, kayak gitu terus. Polanya tuh bakalan kayak gitu terus. Pokoknya kalau aku udah sedih, aku pasti mikir aku besok bahagia. Kalau aku bahagia, aku juga pasti bakal sedih lagi, kayak gitu. Jadi setiap kehidupan tuh nggak ada yang nggak luput dari masalah. Pasti semuanya ada masalah, kayak gitu. Jadi ya semangatnya kayak gimana, ngadepinnya kayak gimana, ya dengan bersyukur gitu. Orang tuh yang dikasih cobaan itu orang-orang yang dipilih sama Allah, orang-orang yang dianggap, oh ini kuat nih, ini anak kuat nih dikasih cobaan kayak gitu. Orang yang nggak, hidupnya lempeng aja, berarti dia dianggap Allah nggak kuat gitu dalam menghadapi masalah. Belum tentu orang yang nggak ada masalah itu ketika dia dapat masalah yang kayak kita, yang lagi di posisi kita, dia nggak kuat. Bisa jadi dia tiba-tiba bunuh diri, tapi kita nggak bunuh diri gitu loh. Jadi gitu, bener-bener yang bisa bikin semangat juga ya diri kita sendiri. Kita nggak bisa minta sama orang, Mas Teo nih hesti melaki meh jadi pembicara, lu malah diguyoni kok. Kalau mau endorse kontaknya kemana tah? Endorse apa kok Ian? Di bio aku. Belum sharing nih kata support ya, bukan judge, karena gigi aku nggak rapi, gelombang-gelombang gitu. Kita next ya. Kita next. Kita next. Kak gimana ya, udah usaha banyak tapi gagal terus, ikut ini itu belum ada hasil, hampir pengen nyerah. Jadi gini, orang tuh kalau misalnya mau sukses nggak ada yang instan. Terus kalau misalnya mau instan pasti nggak lama gitu loh. Jadi orang nih, misalnya orang mau ngambil sesuatu benda di tangga gitu, di atas genting gitu. Emang kalian nggak perlu tangga? Dan pas kalian mau naik tangga itu aja kalian harus mempersiapkan nyali, harus mempersiapkan niat buat baikin genteng. Misalnya gentengnya rusak, harus ada niat dulu kan, harus ada usaha dulu. Kalian cari dulu genting yang baru, kalian cari dulu alat-alat yang lain buat gimana sih supaya genting aku bisa bener. Nah, kalau mau mie instan, mie rebus. Nah bener, kalau mau instan masak mie rebus. Masak mie rebus aja perlu usaha, perlu niat. Kalau kita mager, nggak ada tuh tiba-tiba mie rebusnya di depan kita, ya nggak mungkin kan. Jadi ya itu, harus ada usaha, harus ada gagal, pasti gagal. Orang sukses itu nggak ada yang bisnis langsung sukses, nggak ada. Orang-orang yang sukses itu yang udah miliaran, udah punya segalanya tuh pasti melalui jatuh bangun. Nggak ada yang instan. Konsultasi cinta, minat DM. Nggak usah kalau sama Mas Teo, nggak usah konsultasi cinta, langsung konsultasi obat buat bunuh gitu, buat langsung is dead aja deh tuh mantan gitu, atau tuh cowok gitu. Kayak gitu. Jadi gitu, orang kalau mau benerin genting yang rusak nih, biar gentingnya bagus lagi, biar gak bocor lagi, tuh bisa ini melalui tangga demi tangga gitu. Kalau dia jatuh, gimana? Gitu, jadi ya nikmatin aja sih setiap prosesnya gitu.
Nikmati aja setiap proses gagal, setiap proses apapun itu nikmatin aja. Bakal ada kok rasanya yang kita bener-bener oh ternyata ini ya. Dan orang sukses yang melalui proses itu tuh jauh lebih membanggakan. Oh pas nih misalnya kita udah jadi kayak pengusaha gede gitu. Wih keren ya, dulu ternyata aku pernah bangkrut, aku pernah ditipu, ternyata aku pernah jatuh berkali-kali, tapi akhirnya aku bisa gitu, aku bisa lewatin itu semua kayak gitu. Ternyata ini ya yang Tuhan kasih ke aku dari luka-lukaku yang kemarin gitu, dari gagal-gagalnya aku yang kemarin gitu. Nggak ada yang namanya Tuhan ngasih sebuah kesuksesan tanpa cobaan tuh nggak ada gitu. Jadi jangan nyerah. Aku juga pernah yang namanya kayak ya Allah capek banget kayak gini, cuman ya harus dinikmatin, namanya juga kehidupan gitu kan. Gak bisa kita juga mau ngeluh gimana. Emang kalau kita ngeluh tiba-tiba kita langsung kita pengen rumah gede, kita ngeluh aja Allah aku pengen rumah gede, tapi kita nggak ada usaha, ya udah nggak akan ada tuh rumah gede. Kalau kita pengen rumah gede tapi kita usaha, kita nabung, kita kerja, kita bener-bener wah goals aku pengen dapetin rumah yang gede, ya bakal kelaksana gitu loh. Jadi nggak ada, usaha itu nggak akan ngianatin hasil. Salah apa sih yang nggak akan ngianatin hasil tuh? Lupa pula aku. Ini pepatah yang usaha nggak akan mengkhianati hasil kayak gitu. Kita sama-sama punya pengalaman masa lalu pacaran lama lalu ditinggalkan, dilanjutkan apa nggak takut toksik? Ya kalau sekiranya udah toksik ya udahlah gitu. Kak, kebanyakan review HB tuh Kak yang emang bener-bener ngaruh itu yang mana ya Kak? Kalau nggak boleh bohong ya, kalau di kulit aku mah yang ngaruh. Intinya doa aja nggak cukup. Iya, intinya doa aja nggak cukup kalau kalian nggak usaha juga gitu loh. Nggak cukup cuman doa doang. Allah juga pasti bakalan mikir lah, kamu doa doang usaha nggak ada gitu. Cerita seperti ini, ini apa lagi nih, tunggu dulu Kak. Kalau pacar kakak tiba-tiba ditelepon sama temen ceweknya malam gitu, responnya gimana? Ya tentang apa dulu gitu loh, tentang apa dulu. Kalau kata Nia tentang apa dulu di teleponnya. Kalau misalnya tentang tugas, misalnya tugas besok atau apa gitu ya nggak masalah lah, nggak harus marah lah gitu. Kita juga harus tahu batasan gitu loh, kayak kita juga harus jadi cewek yang nggak semua itu bisa dimasalahin gitu. Nggak semua itu bisa kita cemburuin gitu, kecuali dia telepon malam-malam karena emang tujuannya pengen curhat atau pengen deket, atau ternyata mereka lagi deket, ya wajar marah gitu. Cuma kalau misalnya kita harus tahu dulu poinnya, dia tuh kenapa ngubungin si cowok kita tuh kenapa gitu loh. Kita gimana ya, pada dasarnya aku pernah banget yang namanya di fase yang posesif. Aku sampai sadap WA, aku sampai tukeran IG, aku sampai Zenly, aku sampai WhatsApp, aku sadap, aku sampai tahu iCloud semuanya. Ternyata itu nggak bagus untuk diri aku sendiri kayak gitu. Aku tuh ngerasa aku toksik. Karena kenapa aku bilang toksik untuk diri aku? Karena aku pasti bakalan tahu kayak, ternyata dia chatannya banyak ya, ternyata dia chatannya sama semua cewek ya. Itu bakal bikin aku lebih sakit hati lagi gitu loh. Orang itu ya, cowok itu semakin kalian posesifin, dia semakin gak betah. Jadi kalau niatnya gini, orang kalau mau dirantai nih, orang dirantai sekencang apapun nih ya, kamu mau sadap WA, sadap IG, sadap ini segala macem, kalian sadap sampai dia gak ada privasi, dia selingkuh, pasti akan ada cara lain. Tapi walaupun kalian gak pegang semua sosmednya, kalau misalnya dia gak yang niatnya selingkuh, ya nggak bakal selingkuh gitu loh. Jadi semakin kalian genggam tuh cowok, bukan semakin kalian disayang,
Bukan semakin kalian kayak ternyata dia sayang banget ya sama aku sampai aku di kayak gini. Enggak. Yang ada dia malah ilfil, dia malah capek. Karena kita tuh juga harus tahu privasi masing-masing gitu loh. Coba kalau misalnya nih, kalau aku tuh prinsipnya gini, aku misalnya aku nggak mau posesifin orang karena aku tahu gimana rasanya aku diposesifin. Aku nggak suka kayak ada orang kedua, ketiga di hubungan aku karena aku tahu aku nggak suka ketika aku yang kayak gituin gitu. Jadi kalau misalnya kamu mau hubungan kamu baik-baik, ya kasihlah space ke cowokmu gitu. Aku dulu udah pernah yang namanya posesif sampai bener-bener toksik, dan itu aku ngerasa oh ternyata ini toksik buat aku dan buat hubungan aku kayak gitu. Itu bukan hubungan yang sehat kayak gitu. Itu bakal bikin aku ya makin sakit, makin insecure, makin kayak lu ternyata kayak gini ya di belakang aku kayak gitu loh. Jadi belajarlah jadi cewek yang jangan kepoan gitu, jangan kepoan, kecuali kalau emang ada sesuatu yang udah lama terjadi, nah itu nggak apa-apa nih kita cari tahu. Tapi kalau misalnya yang sekedarnya aja terus jadi temennya nge-DM nanya tugas terus kamu marah, ya itu gila namanya. Nggak ada cowok yang bisa betah kayak gitu. Kasihlah space untuk dia sama temen-temennya, temen-temen ceweknya selagi dia nggak ini. Kalau bisa kamu kenalan sama temen-temennya, temen dia temen kamu juga, temen kamu temen dia juga, supaya ketika dia nggak ada kabar kamu bisa nih nanya ke temennya kayak gitu. Jangan kamu anggap temen-temennya ceweknya dia itu musuhmu gitu ya, susah gitu. Kalau lu overthinking nih, nggak ada yang bisa lu mintain tolong gitu ya. Kalau misalnya ada temen dia yang tapi dia deketnya lebih dari temen, kak males banget aku, kayak aku nggak suka banget sama tuh orang, ya nggak apa-apa kalau satu doang gitu, apalagi mungkin mereka pernah deket gitu ya, nggak apa-apa kalau misalnya kamu sensitif. Tapi kalau misalnya semua cewek nih cuma nanya tugas lu marah-marah, ya lu yang gila gitu, bukan cewek lu yang gila, bukan cowok lu yang gila, emang lu yang gila gitu. Jadi lu harus tahu space cemburunya tuh di mana gitu loh. Nggak semuanya bisa dicemburuin gitu loh, harus tahu dulu. Kalau mau cemburu itu kita harus tahu dulu hal apa yang dicemburuin. Yang kedua kita harus cari tahu dulu nih penyebabnya apa nih kayak gini nih. Nggak bisa kita tiba-tiba cemburu ya kali, gila nggak ada yang betah kalau punya cewek yang kayak gitu mah. Misalnya kamu kayak dia baru hilang misalnya baru hilang kayak 1 jam nggak ngabarin gitu, tautannya dia tidur terus kamu di mana sih nggak balas ini, ya Allah ini segala macem. Terus misalnya dia lagi pergi sama teman-temannya, terus dia nanya, astagfirullah kamu kenapa belum balik, ya Allah kamu kemana, kamu pap, misalnya dia pamit aku makan dulu ya kamu, terus kamu tiba-tiba fit call, pap ini kamu makan sama siapa, sebelah kamu siapa, ya Allah aku aja ya kalau di kayak gitu Mina sakit kepala Maimunah gitu loh. Jadi sekedarnya aja gitu loh. Kita tuh mesti percaya juga, walaupun akhirnya nih kita di belakang overthinking, yang penting kita percaya dulu deh. Itu emosi gue jadinya kan kalau baca-baca kayak gini, emosi jadinya. Cowok kalau di kayak gitu ampun deh ribet amat nih cewek ya males jadinya gitu loh. Kita tuh harus nge-treat cowok kita tuh kayak gini, tanpa kita nyuruh dia ngasih kabar, dia kasih kabar duluan gitu. Berarti kita penting, oh aku udah sampai nih, ternyata aku udah sampai, dia bilang aku udah sampai nih gitu. Ternyata dia ngabarin, jangan ntar kabarin ya, ntar pap ya, ntar ini ya, ntar itu ya, ntar ini ya. Aduh astagfirullahaladzim, aku mah kalau misalnya di kayak gituin ya pusing gitu. Kayak gitu, misalnya dia lagi asik tiba-tiba kamu tuh pulang lah, kamu pulang, ini udah jam berapa ini, ya ampun. Yang penting dia mah nggak macem-macem, kasih space untuk sama temen-temennya, kasih space juga, nanti dia bakal ngasih space sama kamu juga gitu loh. Aku bisa ngomong kayak gini karena dulu aku seposesif itu gitu, sampai aku tuh Allah, sampai temen-temennya aku DM-in kayak gitu, aku DM-in semuanya, kemana sih gue, nggak ada ini, nggak ada kabar ini nih. Ternyata itu nggak bagus, ternyata itu nggak menjadikan orang yang sama aku setia juga. Ketika aku udah kayak gitu, malah makin berani dari itu kayak gitu. Jadi orang-orang yang selingkuh itu
bisa jadi orang-orang yang nggak dapat space dari si ceweknya. Ya biasa-biasa aja ya, cemburu boleh, tapi kita harus tahu cemburunya di mana, kita harus tahu permasalahannya, kita juga harus tahu orang-orangnya yang dicemburuin itu siapa. Misalnya dosennya cantik masih muda, terus kamu cemburu sama dosennya, itu gila namanya, lu gila, dosennya dicemburuin gitu. Lu harus ngerti gitu loh, itu loh. Mantan aku mau nikah sama kawan kerjanya kak, padahal putus karena dia sedih. Padahal putus. Mantan aku mau nikah kak sama kawan kerjanya kakak. Kayak mana sih maksudnya? Mantan aku mau nikah sama kawan kerjanya kak. Padahal putus karena dia sedih banget kak. Maksud gimana lu aja nanyanya kayak gini, gimana aku mau ngejelasin gitu loh. Ya out dulu deh, ganti lagi. Nangis lagi saking udah deket malah kayak saudara, tapi sekarang jauh banget. Nangis lagi udah deket malah kayak saudara. Ini masa ngomongin siapa nih? Itu bolong, iya ini bolong, kacamatanya lepas. Ini aku nggak tahu nih, ini pertanyaannya gimana. Ceritanya aku pacaran tapi nggak pernah dipublish sama cowoknya, gimana ya kak? Tanya dulu alasannya kenapa. Iya kak, yang kalau yang diceritain Karta tuh emang posesif, tapi kadang ada cowok yang main belakang kak. Makanya karena kita posesif sebenarnya tuh tergantung cowoknya ya. Mau kalian kerangkeng cowoknya, mau kalian penjara sekalipun, sistem pacarannya penjara sadap-sadap kamu ya. Kalau misalnya dia mau selingkuh ya ada cara lagi, ada cara supaya nggak ketahuan. Tapi kalau misalnya kalian yaudah lu bebas mau kemana aja, lu bebas mau main sama siapa aja, tapi jangan bohong kayak gitu. Misalnya dia kalau niatnya nggak selingkuh ya nggak bakal selingkuh gitu loh, tergantung di cowoknya juga kan. Ceritanya aku pacaran tapi nggak pernah dipublish sama cowoknya, gimana ya kak? Nah kamu harus tanya dulu kenapa nggak mau publishnya tuh, kenapa, alasannya apa, apakah aku nih begini, apakah begini. Nah aku maunya aku dipublish, ataukah kamu juga nggak pernah publish dia, makanya dia nggak pernah publish juga gitu. Kadang itu cowok ada juga loh, cowok itu kadang ngikutin permainan ceweknya nggak publish dia nggak publish juga, ceweknya nggak ngechat dia nggak ngechat juga gitu loh. Kadang ada cowok yang kayak gitu. Mungkin harus diarahin dulu sama ceweknya, aku pengen hubungannya dipublish gitu. Kalau pacaran itu di publik itu bisa memunculkan orang ketiga. Enggak juga sih, enggak juga. Orang yang diem-diem di privat, pacarannya di privat aja bisa juga kok selingkuh gitu. Gimana? Semua tergantung sama masing-masingnya, sama personalitinya, sama antara cowok ceweknya kesepakatannya kayak gimana. Jadi kalau aku tuh dulu setiap aku ngejalin hubungan aku selalu ngomong dulu aku sukanya yang kayak gini loh, aku nggak sukanya kayak gini loh, dan aku nyuruh dia juga buat ngomong gitu, kamu sukanya apa, kamu nggak sukanya apa. Jadi pas pacaran nanti kita udah tahu, oh ternyata dia nggak suka kayak gini ya, yang nggak suka jangan dilakuin gitu. Tapi bener sih kata Karta, dulu aku pernah kayak gitu, toksiknya semua kawan ceweknya aku sensiin, akhirnya cowok aku capek kayaknya sama aku, tapi dia gak bilang, akhirnya aku dilepas ya gitu. Makanya kita harus tahu dulu, tahu batasannya. Selagi cowok kita emang iya ini masalah tugas kuliah, nggak apa-apa gitu loh. Bebas menjaga hati dan pikiran, jangan enjoy. Iya karena gini, aku sering kata di Purnama mau nyapa malu. Cila gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu kenapa nggak dipublish, ya harus tanya dulu sama pasangan kenapa nggak dipublish, ada apa. Ngomong, kita tuh jangan langsung overthinking gitu loh, ngomong dulu, cari tahu dulu. Kalau seandainya emang cowoknya nggak mau jujur, baru kita cari tahu kenapa cowok aku nggak mau ngomong ya sama aku kayak gitu loh. Itu
Tiap ketemu orang tuh pasti ada hal yang baru yang dipelajari, ada yang bikin lebih berhati-hati dalam bersikap. Bener banget. Terus ada hati yang dijaga, makanya nggak dipublik. Nggak juga, mungkin ada faktor karena dia nggak dibolehin pacaran sama keluarganya. Gimana? Apakah itu ngejaga hati seseorang? Ada juga yang mungkin dia mikirnya mikirnya mungkin dia memang tipenya yang nggak suka dipublish, yang penting bahagia. Ternyata dia nggak selingkuh. Gimana? Kan nggak bisa kita tiba-tiba nggak mau dipublish, dia ada yang lain. Nggak kayak gitu. Sendiri aku dia menatapmu, harta sendiri aku di sini menunggu membaca. Ceritanya aku suka sama cowok tapi cowoknya dingin. Gimana dong? Kamu harus bikin dia bucin. Kenalin abang dong yang teman Nata yang single. Ya Allah, gimana sih kak cara nerima orang baru? Sedangkan mas, ini udah aku jawab tadi ya di ini story. Aku belum semakin mendekati hubungan tanpa statement, udah aku baca. Kok nggak bisa dibagikan ya? Kenapa? Nih, ya Allah, lakinya lagi nguli, dia lagi nge-live. Heh,